Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi masih dengan Ibu Putri Ayu Resti Fauzi, Guru Mapel Bahasa Indonesia, mengajar di SMK Gema Nusantara Bukit Tinggi. Sebelum Ananda melihat video Ibu selanjutnya, alangkah baiknya Ananda subscribe, like channel Ibu ini terlebih dahulu. Oke. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga ini membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan yang pertemuan yang ketiga ini adalah materi D dan E. Nah, materi D dan E ini tentunya dibantu oleh Ibu Desi Erlina Sari. Materi D-nya yaitu pembahasan surat lamaran pekerjaan. Materi E-nya yaitu penyusunan surat lamaran pekerjaan. Mari kita bahas satu persatu. Kita masuk terlebih dahulu ke materi D, kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Jadi materi D ini kita membahas apa saja kebahasaan yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan, supaya surat lamaran pekerjaan kita nantinya kita buat menjadi bagus. Yang pertama, ketepatan kata. Kalimat surat lamaran pekerjaan harus disusun dengan pilihan kata yang tepat. Nah, jadi Ananda harus membuat kalimat surat lamaran pekerjaan dengan pilihan kata yang tepat. Jangan kata Ananda asal-asalan. Kalau asal-asalan, surat lamaran Anda itu menjadi tidak bagus. Nah, pemilihan kata yang tepat bertujuan agar kalimat-kalimat surat lamaran pekerjaan memiliki kebenaran bentuk dan ketepatan makna. Di sini, diksi atau pilihan kata dalam surat lamaran pekerjaan harus tepat. Ketepatan penggunaan diksi dapat kita lihat di tabel berikut. Nah, di sini ada dua tabel. Ada tabel benar dan ada tabel yang salahnya. Nah, ini tabel-tabel yang pemakaian kata-kata yang tepat di dalam surat lamaran pekerjaan. Kita lihat contoh pertama. Di sini contohnya salam pembuka. Nah, salam pembuka ini kita memakai kata dengan hormat. Setelah itu kita gunakan tanda koma. Nah, huruf besar kata pertama kita pakai huruf besar pada kata pertama dan kalimat pertama pada salam pembuka. Nah, ini yang salahnya. Kalau kita gunakan salam, ini salah. Kita tidak boleh memakai salam pada surat lamaran pekerjaan. Salam pembuka kita itu adalah dengan hormat. Oke, lanjut kita ke contoh yang kedua. Nah, di sini ada isi surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini diperlihatkan kalau berdasarkan iklan. Nah, kita pakai kata berdasarkan. Sementara di tabel salah, kita memakai kata menurut. Jadi, tidak boleh kita pakai kata menurut. Yang betulnya kita pakai kata berdasarkan. Oke, lanjut kita ke tabel yang ketiga. Nah, di sini kita memakai kata melalui surat. Nah, yang salahnya kita memakai kata lewat. Jadi kita tidak boleh memakai kata lewat. Yang betulnya harus kita pakai melalui. Nah, itulah yang dikatakan dengan ketepatan penggunaan kata dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, Ibu harap Ananda sudah bisa memahami. Kita lanjut ke kebahasaan yang kedua, yaitu kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Kalimat-kalimat yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan harus benar menurut kaidah bahasa Indonesia. Selain itu, kalimat juga digunakan secara efektif. Sebuah kalimat terdiri atas subjek, predikat, baik dengan objek maupun tidak dengan objek dan keterangan. Jadi, kalau kita bikin kalimat itu harus efektif. Boleh yang dengan objek, boleh yang tidak dengan objek, asalkan dia kalimat itu efektif. Nah, semua unsur-unsur itu disusun secara benar. Lanjut, keefektifan kalimat selain ditentukan oleh kebenaran strukturnya, ditentukan oleh beberapa syarat sebagai berikut. Nah, ini jadi syarat untuk menentukan keefektifan kalimat. Yang pertama, kesepadanan isi bentuk kalimat. Jadi, kita harus melihat kesepadanan isi dan bentuk kalimat. Lanjut yang B, kesejajaran bentuk atau struktur unsur-unsurnya. Jadi kita di sini lihat kesejajaran bentuk atau struktur unsur-unsurnya. Struktur unsur-unsurnya tadi maksudnya SPOK tadi. Lanjut,
Yang C, penggunaan penekanan. Nah, di surat lamaran pekerjaan ini, penekanan kita harus tepat. Jangan sampai salah meletakkan penekanan atau intonasinya. Yang D, kevariasian kalimat. Nah, kalimat kita harus bervariasi. Jangan monoton. Yang E, menjaga kehematan penggunaan unsur-unsurnya. Nah, di sini SPOK kita itu harus hemat. Jangan kalimat kita itu boros dan berbelit-belit. Itulah dia tadi keefektifan kalimat yang ditentukan oleh syarat-syaratnya. Lanjut kita ke yang ketiga, yaitu kepaduan paragraf. Nah, kalimat-kalimat yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan sebaiknya disusun dalam paragraf secara terpadu. Dalam sebuah paragraf hanya ada satu kalimat utama, sedangkan kalimat-kalimat lainnya hanya merupakan kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Ini sudah Ibu jelaskan waktu kita kelas 1. Lanjut, semua kalimat yang digunakan untuk mendukung gagasan utama sebuah paragraf harus dirangkai dengan menggunakan penanda hubungan antar kalimat yang sesuai. Perhatikanlah pengulangan kata permohonan sebagai penanda hubungan antar kalimat pada contoh paragraf berikut. Berdasarkan informasi yang saya terima melalui iklan yang dimuat di Harian Tribun Jogja 5 April 2020 mengenai penerimaan karyawan baru di CV garis waktu, dengan ini saya mengajukan permohonan untuk melamar pekerjaan sesuai kebutuhan penerima karyawan di CV garis waktu. Bersama permohonan ini saya melampirkan berkas-berkas yang dipersyaratkan. Jadi, penanda hubungan yang menyambung kalimatnya ini dia. Bersama permohonan ini. Nah, itu dia kata permohonan sebagai penanda hubungan pada contoh ini. Nah, inilah materi yang ketiga. Baiklah, kita lanjut yang keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Nah, di sini kita perhatikan ketepatan penggunaan ejaan kita serta ketepatan penggunaan tanda baca kita. Ejaan berkenaan dengan penulisan kata, penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf miring, pemenggalan kata, dan penulisan unsur serapan. Kalau semua ini sudah benar, berarti ketepatan penggunaan ejaan Anda sudah baik. Lanjut, tanda baca berkenaan dengan berbagai tanda seperti titik, koma, titik dua, tanda hubung, tanda kurung, garis miring, tanda elipsis, tanda petik, dan tanda apostrof. Jadi, kalau ini semua sudah tepat, berarti Ananda menggunakan ketepatan tanda baca sudah baik. Lanjut, dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, ejaan dan tanda baca itu harus dicermati ketepatan penggunaannya agar Ananda memiliki kompetensi yang memadai dalam menggunakan ejaan dan tanda baca. Nah, cara mempelajarinya, lihatlah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oke, itulah tadi dia materi yang D. Kita lanjut ke materi yang E, penyusunan surat lamaran pekerjaan. Ada dua faktor penting yang harus Ananda perhatikan berkaitan cara penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, dua faktor penting tersebut agar surat lamaran pekerjaan Ananda tidak berakhir di tempat sampah. Pertama, surat lamaran pekerjaan Ananda harus sesuai dengan aturan. Aturan ini berkaitan dengan fisik, struktur, dan tampilan surat. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan Ananda harus mempunyai daya tarik. Faktor ini berkaitan dengan cara penulisan, pemilihan bahasa, dan maksud yang ingin Ananda sampaikan. Selain kedua faktor tersebut, ada beberapa aspek yang harus Ananda perhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, aspeknya, surat lamaran pekerjaan dapat ditulis tangan di atas kertas bergaris ukuran folio. Tulisan kita harus jelas, bersih, dan tidak ada coretan. Selain tulisan tangan, surat lamaran pekerjaan dapat diketik menggunakan komputer. Nah, lebih bagusnya gunakanlah tulisan tangan.
Yang kedua aspeknya, pelamar pekerjaan menggunakan kata pronomina. Jadi pelamar gunakanlah kata saya, bukan kata kami. Pelamar pekerja harus menyebutkan pimpinan kantor perusahaan atau instansi dengan bapak atau ibu jika sudah jelas pemimpinnya. Jadi kalau sudah jelas pemimpinnya, gunakanlah kata bapak atau ibu. Tetapi kalau pimpinannya belum jelas, gunakanlah kata jabatan, misalnya kepala HRD. Lanjut. Cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar sebagai berikut. Yang pertama, gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Gunakan ragam bahasa formal. Kenapa? Karena surat lamaran pekerjaan termasuk surat resmi. Jangan menggunakan bahasa tidak patut dalam pembuatan surat resmi. Yang kedua, tuliskan kalimat singkat, padat, dan jelas. Jangan kalimat kita bertele-tele dalam menulis surat lamaran pekerjaan, karena surat lamaran pekerjaan ini menampilkan jati diri seseorang. Selain itu, sebuah kantor, perusahaan, atau instansi tidak menyukai surat lamaran pekerjaan yang bertele-tele isinya. Yang ketiga, teruskan secara manual menggunakan tangan. Penulisan surat lamaran pekerjaan secara manual lebih sesuai atau disukai perusahaan. Melalui tulisan tangan, kepribadian seseorang dapat dinilai. Yang keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Jangan ada coretan atau bekas penghapus dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Jika Ananda salah menulis, sebaiknya tulis ulang pada kertas baru. Jadi, Ananda semuanya, surat lamaran pekerjaan itu harus rapi. Seandainya ada sedikit saja kesalahan, silakan bikin lagi di kertas yang baru supaya surat lamaran kita itu rapi, bersih, dan perusahaan melihatnya juga menarik. Lanjut yang kelima, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Ananda, lampirkan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Yang keenam, lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih pada diri Ananda. Misalnya Ananda mempunyai sertifikat lomba bahasa Inggris. Nah, jadi lampirkanlah sertifikat tersebut untuk menambah nilai lebih pada diri Ananda. Ini ada contoh surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Nah, di sini adalah alamat atau tanggal surat kita. Di sini kita bikinnya di Bandung. Setelah Bandung bikin pakai tanda koma. Ini tanggal pembuatan surat kita. Lanjut ini lampiran. Nah, lampiran ini ada 5 lembar. Ini dia lampirannya. Pertama, kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Lanjut, ini adalah alamat tujuan. Yang terhormat titik-titik Bapak atau Ibu kalau sudah tahu pimpinannya. Kalau tidak tahu pimpinannya kita bikin ini dia. HRD PT Bank BNI. Lanjut, salam pembuka dengan hormat. Setelah itu gunakan tanda koma. Nah, masuk kita lagi ke isi. Isi ini ada 3 bagiannya. Yang pertama, pembuka surat. Salam pembuka di atas ya. Nah, ini pembuka surat. Yang kedua, identitas. Ya. Yang ketiga, maksud dan tujuan. Nah, ini baru kita masuk ke unsur-unsur penunjang lainnya. Nah, kita masuk ke di sini penutup surat. Ya. Terakhir, salam penutup. Nah, hormat saya. Di belakangnya tanda koma. Lalu di sini kita isi tanda tangan kita. Ini nama kita. Nah, inilah dia contoh surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Ibu harap Ananda sudah memahami materi kita yang D dan E. Nah, ini adalah materi terakhir kita dalam membahas teks
atau membahas surat lamaran pekerjaan. Ibu harap nanti Ananda mendapatkan nilai yang bagus karena sudah memahami materi-materi mengenai surat lamaran pekerjaan. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih.